Hey what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan series Indiana Jones, yaitu Indiana Jones keempat yang dirilis pada tahun 2008. Bagi kalian yang gak tahu tentang film Indiana Jones, langsung aja tanyain ke ayah kalian, pasti ayah kalian tahu tentang film Indiana Jones. Jikalau ayah kalian gak tahu, langsung aja nonton series Indiana Jones dari episode 1 sampai episode keempat. Dijamin petualangan Indiana Jones kali ini akan semakin seru jikalau kalian sambil gabut. Ya udah, nunggu apa lagi, mending kita langsung aja selesaikan series Indiana Jones yang keempat. Jadi bagi kalian yang nanyain Indiana Jones 5 masih dalam proses pembuatan dan bakal dirilis tahun 2022. Siapkan senjata andalan kalian yaitu kuota agar tidak semakin boros jikalau pengen nonton, kalau nggak colong aja wifi tetangga. Setelah hal itu, Mang Editor, intro skuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan area 51, yaitu area yang terlarang di Amerika. BTW juga film ini berlatar di tahun 1957 yang dimana pada tahun itu gue belum lahir. Tiba-tiba rombongan mobil itu pun diberhentikan oleh para tentara yang berada di sana. Dikarenakan di area 51 sedang ada percobaan ujian senjata. Namun para pasukan yang dipimpin oleh abang botak ini malahan membunuh semua pasukan yang berada di sana. Hingga sesampainya di dalam, mereka pun mengeluarkan orang yang tak lain dan tak bukan adalah Indiana Jones. Tidak lupa juga di sana ada salah satu temannya Indy yang bernama Meg. Tiba-tiba muncullah pemimpin daripada mereka semua yang bernama Irina, di mana mereka semua ternyata adalah tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Mbak Irina ini. Dan ternyata Mbak Irina ini membawa si Indy untuk membantunya menemukan suatu benda. Dan ternyata benda itu adalah peti berisikan mumi yang telah ditemukan oleh Indy 10 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan pencarian. Dan sesampainya Indy di dalam gudang, ia pun berkata kepada si Irina bahwasannya ia membutuhkan isi di dalam granat. Awalnya mereka semua pun tertawa dan memberikan serbuk itu kepada si Indy. Sesaat si Indy melempar serbuk itu, ternyata serbuk itu pun terbang menuju kotak yang dituju. Dan ternyata kotak itu sendiri mengandung magnet yang sangat amat kuat, hingga pada akhirnya serbuk-serbuk itu pun menuju ke kotak tersebut. Hingga sampailah di mana si Indy ini tiba di kotak itu dan langsung mengeluarkan peluru shotgun. Ia pun langsung menaburnya begitu saja hingga peluru-peluru itu pun masuk ke dalam kotak itu, dan pada akhirnya kotak pun ketemu. Mereka pun pada akhirnya membawa kotak itu ke salah satu mobil dan membukanya. Di perjalanan kita pun bisa melihat bahwasannya semua magnet terhisap ke dalam kotak itu, hingga pada akhirnya kotak pun dibuka. Dan ternyata isinya adalah mumi, dan entah apa tujuan si Irina untuk mencari mumi itu. Mereka semua yang hendak melihat mumi itu lebih lanjut, tiba-tiba Indy pun melakukan perlawanan. Indy pun mengancam akan menembak si Irina, namun mereka semua tidaklah takut dan ternyata si Meg telah berkhianat. Di mana si Meg ternyata telah dibayar oleh Irina hingga pada akhirnya mereka pun bersekongkol. Indy pun pada akhirnya menjatuhkan senjatanya, namun senjata itu tiba-tiba tertembak tepat ke arah kakinya si Meg. Hingga pada akhirnya mereka semua pun terlibat kejar-kejaran yang sangat amat epik dengan backsound Indiana Jones yang terngiang-ngiang di kepala kalian. Tidak lupa juga di sana Indy tanpa sengaja menabrak salah satu kotak yang dimana kotak itu ternyata berisikan tabut. Di mana tabut ini adalah tabut kunci masalah dari Indiana Jones yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton episode itu juga lah seru, jadi kalian langsung nonton aja. Indy pun terlibat pertarungan dengan Pakuito yang dimana hal itu membuat ia hampir cedera. Ia pun pada akhirnya terjatuh di salah satu alat uji coba area 51, di mana alat itu pada akhirnya membawa mereka pergi dari area 51. Sesampainya mereka di ujung, kita pun diperlihatkan Pakuito yang telah pingsan. Sementara Indy sendiri berhasil meloloskan diri dari kejaran Irina bersama kawan-kawan. Indy pun menempuh perjalanan demi perjalanan hingga ia pada akhirnya melihat suatu desa. Indy pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa itu, namun apakah yang terjadi di desa itu malah dipenuhi dengan manekin. Dari sanalah semua masalah pun akan terjadi, yang dimana tempat itu adalah area uji coba nuklir. Lebih sialnya lagi, nuklir itu akan diluncurkan sebentar lagi hingga si Indy pun pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan dirinya di salah satu kulkas. Dari hal konyol itu untungnya dapat menyelamatkan hidupnya si Indy dari kematian konyol yang akan menimpa dirinya. Indy pun pada akhirnya melihat desa itu kembali, yang dimana desa itu sekarang sudah menjadi debu. Setelah hal itu, Indy pun pada akhirnya dijemput oleh FBI dan badannya pun dibersihkan dari efek nuklir tersebut. Dari sanalah Indy pun diinterogasi seputar kotak besi yang telah dicuri oleh Irina. Indy pun mengatakan bahwasannya ia tidak mengetahui apapun tentang isi di dalam kotak itu, dan juga bukan ialah yang menemukan kotak itu 10 tahun yang lalu. Melainkan 10 tahun yang lalu ia hanya diculik untuk meneliti salah satu mayat yang mengandung magnet. Hanya itulah yang Indy ketahui, dan tiba-tiba teman lamanya Indy pun datang. Temannya si Indy pun berkata bahwasannya ia tahu betul wataknya si Indy dan bukan Indy lah pelakunya.
di mana pelaku itu adalah Irina, yang dimana Irina ini adalah kunci masalah dari semuanya. Di mana si Irina ini adalah orang yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan atau ingin mengetahui semua pengetahuan di alam semesta ini. Setelah hal itu, scene pun berganti ke kuliahan Indiana Jones, yang dimana Indy ini sedang mengajar seperti biasanya. Tiba-tiba temannya Indy yang bernama Charles pun muncul dan berkata bahwasannya tadi ada beberapa FBI yang mengacak-ngacak ruangannya si Indy. Charles pun dengan meminta maaf harus memecat Indy dikarenakan hal tersebut. Indy yang tidak bisa berbuat apapun, pada akhirnya ia pun balik ke rumahnya dan langsung membereskan barang-barangnya. Dimana di sini tiba-tiba Shin pun menjadi sedih ketika si Indy berkata bahwasannya ia telah kehilangan sahabat baiknya, yaitu Marcus, dan juga disusul sang ayah. Indy pun pada akhirnya berkata kepada Charles bahwasannya ia akan pergi ke New York untuk mengajar di sana. Scene pun berganti ke kereta, yang dimana kita diperlihatkan Indy yang akan pergi ke New York. Tanpa diduga, para FBI yang mengacak-ngacak kantor si Indy ternyata juga mengikuti si Indy. Tiba-tiba muncullah salah satu karakter lagi yang bernama William, yang dimana William ini sedang menemui Indiana Jones. Setelah bertemu dengan si Indy, William pun berkata kepada si Indy bahwasannya ia menanyakan salah satu ilmuwan yang bernama Oxley kepada si Indy. Indy yang tertarik dengan perbincangan itu hingga pada akhirnya ia pun membatalkan keretanya lalu berbicara dengan William di salah satu bar yang berada di sana. William pun pada akhirnya bercerita bahwasannya Oxley akan dibunuh oleh seseorang dikarenakan Oxley menemukan tengkorak kristal, yang dimana hal itu adalah kunci masalahnya. Soalnya si Oxley ini akan mengembalikan tengkorak kristal itu ke salah satu tempat yang bernama Akator. Indy pun menjelaskan bahwasannya kota Akator itu adalah kota yang konon katanya hanya mitos saja, aka kota hayalan. Dikarenakan kota Akator itu berada di Amazon, yang dimana kota itu penuh dengan emas, makanya disebut dengan mitos. Jadi tuh jikalau orang mengembalikan tengkorak kristal itu ke tempat asalnya, yaitu Akator, orang itu akan diberikan kekuatan yang masih belum bisa disebutkan apa kekuatan itu. Tidak lupa juga Indiana Jones pun berkata bahwasannya ia pernah mencari kota Akator itu namun tidak menemukan apapun. William dengan spontan pun berkata bahwasannya ia memiliki peta yang dikirimkan oleh Oxley sehari sebelum si Oxley menghilang. Dari sanalah Indiana Jones pun terkejut dikarenakan kota Akator benar adanya, di mana peta itu bukanlah pure benar-benar peta yang menunjukkan keberadaan kota Akator, melainkan peta yang berisikan teka-teki. Jadi kita harus memecahkan teka-tekinya terlebih dahulu baru muncullah peta yang sesungguhnya. Hal itu dilakukan oleh Oxley dikarenakan ia takut petanya jatuh ke tangan orang yang salah. Di sana William pun mengungkapkan bahwasannya ibunya telah menghilang di hari yang sama setelah Oxley menghilang. Pada akhirnya ia pun meminta bantuan Indiana Jones untuk memecahkan semua ini. Indy pun setuju dan ingin membantu William, namun tiba-tiba muncullah FBI yang menginginkan surat dari si Oxley. Dari sinilah Indy pun menyuruh William untuk memukul salah satu orang yang berada di sana, hingga pada akhirnya William pun memukul orang tersebut. Dari sinilah Akang Bar pun mengalami kerugian dikarenakan gelas, bangku, dan masih banyak lainnya dipakai untuk memukul satu sama lain. Kejar-kejaran pun terjadi lagi di jalan, yang dimana Indy untungnya berhasil lolos dari para FBI tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan melalui perpustakaan kampus, yang dimana hal itu agar cepat sampai di rumahnya si Indy. Namun alhasil mereka hampir menabrak orang hingga pada akhirnya motornya pun jatuh. Di keadaannya seperti itu, tiba-tiba muridnya si Indy pun berkata bagaimana caranya menjadi arkeolog yang benar. Indy pun pada akhirnya langsung to the point dan menyuruh si bocil itu untuk keluar dari perpustakaan lalu pergi keluar sana dan mencari artefak-artefak kuno yang masih berkeliaran di bumi ini. Setelah hal itu, scene pun berganti ke rumahnya Indy, yang dimana Indiana Jones ini sedang menerjemahkan surat yang dikirimkan oleh Oxley. Dan ternyata gambar-gambar yang dibuat oleh Oxley adalah gambar zaman dahulu kala yang memiliki arti. Indy pun dapat menyelesaikan teka-teki itu dan ternyata Oxley menginginkan mereka untuk pergi ke negara Peru, lebih tepatnya ke Choctaw. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di sana hingga si Indy pun menanyakan kepada warga lokal. Warga lokal pun mengatakan bahwasannya Oxley pernah gila dan pernah ditangkap oleh polisi setempat. William dan Indy pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke sel yang dimana Oxley pernah ditangkap. Sesampainya di sana, mereka pun pada akhirnya terkejut dikarenakan Oxley telah menemukan tengkorak kristalnya. Namun tengkorak kristal itu disembunyikan oleh Oxley di makam Orellana. Jadi itu di zaman dahulu kala ada orang yang bernama Orellana, yang dimana dia ini menghabiskan semua hidupnya untuk mencari kota emas, yaitu kota Akator. Entah dia sudah berhasil menemukan kota itu atau tidak, yang pasti konon katanya dia sudah tidak pernah kembali lagi setelah melakukan ekspedisi perjalanannya untuk mencari kota emas tersebut. Di sel itu juga Indy pun pada akhirnya menemukan petunjuk di mana keberadaan makamnya Orellana. Untungnya lokasi itu tidak jauh dari sel tersebut hingga pada akhirnya mereka pun ke sana.
Di sana mereka juga harus menghadapi beberapa orang yang entah orang ini berasal dari mana. Untungnya Indi berhasil menghadapi semua orang itu dengan sangat amat mulus. Mereka pun pada akhirnya menyelidiki tempat itu lebih lanjut dan menemukan ruang rahasia yang berada di dalam sana. Mereka pun masuk ke dalam sana dan menemukan makam anak buahnya Orellana. Termasuk juga dengan mumi Orellana itu sendiri yang dimana mumi itu ternyata telah dibuka. Indi pun langsung mengambil koin emas dan langsung menebarnya begitu saja hingga koin-koin itu pun pada akhirnya terhisap ke dalam makamnya Orellana. Dan ternyata di belakang mayatnya Orellana ada tengkorak kristal tersebut. Di sana Indi pun merasa keheranan dikarenakan tengkorak itu udah kayak medan magnet. Dari sanalah mereka hanya tinggal mencari tahu apa tujuan Oxley untuk mengembalikan tengkorak ini ke tempat asalnya. Mereka pun pada akhirnya langsung pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukannya Irina. Pada akhirnya mereka berdua pun ditangkap dan dibawa menuju Amazon. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di Amazon dan di sana si Irina berbicara dengan Indiana Jones. Di mana di perbincangan itu, si Irina pun berkata kepada si Indi jikalau Indi tidak mau membantunya, ia akan membunuh salah satu dari mereka. Irina pun pada akhirnya langsung membawa Oxley ke hadapan si Indi, namun Oxley yang sudah gila tidak menyadari bahwasannya itu adalah Indiana Jones. Tidak cukup sampai di situ saja, di mana si Irina mengeluarkan sandera lagi, yaitu Marion. Bagi kalian yang nggak tahu Marion, langsung nonton aja Indiana Jones pertama biar nyambung. Bagi kalian yang nggak tahu, ternyata Marion telah memiliki anak, yaitu anaknya adalah William. Indi yang berada di sana pun pada akhirnya terheran-heran dikarenakan ia tidak menyadari bahwasannya Marion telah memiliki anak entah dari siapa. Indi pun pada akhirnya diancam oleh Irina jikalau si Indi tidak mau mencarikannya kotak akator, dia akan membunuh satu persatu dari mereka. Indi pun pada akhirnya terpaksa untuk menuruti kata si Irina hingga ia pun pada akhirnya membuka map. Namun tiba-tiba William pun datang dan mengajar mereka satu persatu hingga pada akhirnya mereka pun berhasil lolos. Namun sialnya mereka ini malah masuk ke dalam lumpur hisap hingga si Indi meminta bantuan Oxley untuk mencari bala bantuan. Oxley pun pergi untuk mencari bantuan sementara si William mengambilkan ular sebagai tali untuk menarik si Indi dan juga Marion keluar dari sana. Mereka berdua yang berhasil lolos, namun alhasil Oxley malah memanggil bala bantuan yaitu tentaranya Irina. Dikarenakan hal itulah mereka pun pada akhirnya ditangkap. Scene pun langsung berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Indi yang sedang berdebat dengan Marion. Marion yang kesal pada akhirnya mengungkapkan bahwasannya William adalah anak dari Indi hingga pada akhirnya Indi pun terkejut. Penjaga yang sudah mulai menghampirinya hingga pada akhirnya Indi pun menendang penjaga itu lalu disusul dengan William hingga pada akhirnya penjaga itu pun KO. Dan bahkan tidak sampai di situ saja di mana si Indi mengambil alih mobil dengan membantai supir tersebut. Indi pun menyuruh mereka semua untuk mengendarai mobil sementara Indi sendiri akan pergi ke belakang terlebih dahulu. Tanpa diduga, Indi keluar lagi dengan membawa basoka hingga pada akhirnya basoka itu pun ditembakkan. Alhasil mobil potong rumput yang berada di depan mereka pun anjlok hingga potong rumput itu hampir memotong mobil mereka. Dari sinilah kejar-kejaran pun terjadi untuk mengambil Oxley yang berada di mobil depan. Di tengah perjalanan mereka pun pada akhirnya ganti mobil dengan membantai mobil yang berada di sebelah mereka. Mereka pada akhirnya diberondong peluru, namun peluru itu tidak bakal mengenai pemeran utama. Indi pun langsung loncat dan pindah ke mobil sebelah lalu membantai semua orang yang berada di sana. Untungnya dia masih sehat walafiat. Sementara William sendiri kedatangan Irina hingga pada akhirnya mereka pun ngadu pedang di atas mobil masing-masing. Pertarungan pun semakin sengit ketika mereka berdua berganti mobil yang dimana di sana William pun berhasil mendapatkan tengkoraknya. Namun sayangnya William pun kalah dalam pertarungan kali itu di mana ia terjatuh di mobilnya si Indi. Tengkorak itu pun berhasil diambil kembali oleh Irina hingga pada akhirnya William pun kesangkut di atas pohon. Namun tiba-tiba banyak monyet yang menghampiri William dan mengajarinya cara bergelayutan. Hingga pada akhirnya William pun bergelayut dengan para monyet itu. Di lain sisi Indiana Jones, Meg dan juga Oxley sedang bertarung dengan Irina kembali. Di mana dalam pertarungan mobil itu, mobilnya si Indi ini hampir masuk jurang. Lalu tiba-tiba dari arah hutan William pun muncul dan menghajar si Irina. Di mana William ternyata membawa gerombolan monyetnya hingga pada akhirnya William pun berhasil mengambil tengkorak itu lalu pergi dari sana. Anak ayah yang berhasil pada akhirnya mereka pun senyum-senyum namun tiba-tiba mereka pun menabrak sarang semut. Di mana semut itu ternyata adalah semut raksasa hingga pada akhirnya mereka pun melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan Indiana Jones bersama kawan-kawan berhasil tertangkap sementara Irina bersama salah satu rekannya, namun rekannya ini harus tewas dengan semut tersebut. Tapi tidak dengan Irina yang berhasil selamat dikarenakan ia manjat pohon. Kembali kepada Indiana Jones yang dimana mereka ini ternyata dilengkapin oleh semut-semut raksasa. Hal itu bisalah terjadi dikarenakan tengkoraknya memiliki kekuatan gitu. Indiana Jones bersama Pak Quito terus bertarung hingga si Indi pun pada akhirnya terpojok.
Namun Indi menemukan sebalok kayu hingga pada akhirnya ia pun menyelbotkan kayu itu kepada si Pakuito. Pakuito pun harus tumbang sekaligus mati konyol dengan para semut itu dikarenakan para semut masuk ke dalam mulutnya Pakuito. Dan bahkan Pakuito pun dibawa ke sarangnya para semut tersebut. Di lain sisi, Irina berhasil selamat dikarenakan pasukannya telah menjemput dirinya. Sementara Indiana Jones bersama Oxley berhasil diselamatkan juga oleh Marion yang membawa mobil. Setelah hal itu, Marion pun memacu mobilnya dengan kencang agar bisa menghindari jurang yang berada di depan mereka. Mobil pun pada akhirnya masuk jurang, untungnya ada pohon di sana yang menopang mobil itu hingga pada akhirnya mobil pun landing dengan normal. Namun tidak dengan pasukannya Irina yang harus menuruni tebing dengan menggunakan tali. Sementara itu, Indiana Jones bersama kawan-kawan harus menuruni 3 air terjun. Dan untungnya ini bersama kawan-kawan berhasil selamat dalam insiden jatuhnya dari air terjun. Mereka pun pada akhirnya sampai ke tepian lalu menemukan clue selanjutnya yaitu air mata menangis. Mereka semua pada akhirnya masuk ke dalam sana lalu menemukan fakta-fakta keren tentang suku Maya yang ternyata bukan menyembah matahari. Namun entah menyembah apa itu yang pasti tengkorak kepalanya mirip dengan tengkorak kepala yang dipegang oleh Indi. Mereka pun pada akhirnya masuk lebih dalam namun ternyata di sana ada suku Maya yang mendiami tempat tersebut. Dan pada akhirnya Indi bersama kawan-kawan berusaha mencoba untuk melarikan diri namun alhasil mereka pun pada akhirnya hampir ketangkap. Untungnya Oxlo mengambil tengkorak kepala tersebut dan langsung menunjukkannya kepada suku Maya hingga pada akhirnya suku Maya pun takut. Indi bersama kawan-kawan langsung pergi dari sana dan menghampiri salah satu kuil yang belum dijamah sama sekali. Dari sinilah Indiana Jones akan memecahkan misteri yang belum pernah dipecahkan oleh seluruh orang yang berada di bumi ini. Dan juga kota Hakator yang konon katanya adalah mitos. Sesampainya mereka di atas, mereka pun tidak menemukan apapun dan hanya menemukan keheningan. Tiba-tiba Oxley pun muter sambil megang-megang batu hingga pada akhirnya tertuju dengan salah satu batu. Oxley pun menyentuh batu itu sedikit dan tiba-tiba batu itu mengeluarkan pasir yang sangat amat banyak. Indiana Jones pada akhirnya langsung mengambil batu lalu menggotokkannya ke batu itu. Batu itu pun copot dan mengeluarkan banyak pasir hingga pada akhirnya yang lain pun mengikuti Indiana Jones. Semua batu yang berhasil dicopot dan juga pasir yang banyak keluar hingga pada akhirnya bangunan pun menyatu. Seketika itu juga pijakan mereka pun hilang hingga pada akhirnya mereka pun langsung bergegas turun dari tangga itu soalnya tangga semakin lama semakin menyusut. Untungnya mereka berhasil sampai di bawah tepat waktu hingga pada akhirnya mereka pun masuk ke salah satu ruangan. Dan ternyata Meg telah berkhianat kepada Indiana Jones di mana ia menaruh alat pelacak untuk Irina. Di luar kita pun diperlihatkan Irina yang ternyata sudah membantai semua suku Maya. Kembali kepada Indiana Jones yang dimana dia ini menemukan ruangan penuh dengan sejarah, di mana barang-barang yang berada di ruangan tersebut tak ternilai harganya dan yang hanya menginginkan barang-barang tersebut hanyalah Meg seorang. Sementara Indy bersama yang lain hanya menginginkan untuk mengembalikan tengkorak kristal tersebut. Setelah mereka semua membuka ruang rahasia yang berada di sana, mereka pun menemukan banyak sekali tengkorak kristal. Oxley pun ingin mengembalikan tengkorak kepala itu, namun tiba-tiba Irina datang menodongkan pistol ke arah si Oxley. Pada akhirnya Oxley pun memberikan kepala itu kepada si Irina hingga pada akhirnya Irina pun mengembalikan kepala itu. Seketika itu juga makhluk aneh itu pun bergerak dan berbicara kepada si Oxley yang dimana di perbincangan tersebut siapa saja yang mengembalikan kepalanya ia akan memberikan apapun. Irina yang mengetahui hal itu, ia pun tiba-tiba langsung berkata bahwasannya ia ingin semua pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk itu juga diketahui oleh dirinya. Makhluk itu pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh Irina hingga pada akhirnya tempat pun langsung bergetar. Tiba-tiba Oxley pun kembali menjadi normal dan tidak gila sama sekali. Oxley yang sudah sadar pun langsung berkata bahwasannya makhluk-makhluk itu adalah alien. Namun di film kali ini alien tersebut dipanggil makhluk antar dimensi, tapi kita panggil alien aja biar gampang. Dan ternyata lantai yang mereka pijak ini adalah UFO atau yang bisa kita sebut adalah piring terbang. Indy bersama yang lain pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut sementara Meg yang serakah masih berada di sana. Indy pun tak sempat untuk menyelamatkan Meg hingga pada akhirnya Meg pun mati secara sia-sia. Sementara Irina yang berada di dalam sana, ia pun gak kuat untuk menerima semua pengetahuan yang dimiliki oleh alien tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun menjadi abu. Indy bersama teman-temannya untungnya berhasil selamat dalam insiden tersebut. Mereka pun terbawa oleh air hingga sampai ke atas dan di atas sana mereka pun melihat tempat suku Maya yang telah hancur. Dan ternyata tempat suku Maya yang begitu luasnya adalah tempat peristirahatan piring terbang. Hingga pada akhirnya piring itu pun terbang entah kemana, yang pasti piring itu terbang menuju wastafel lalu dicuci oleh mak kalian.
Di sana, Indiana Jones pun berkata bahwasannya kota Akator bukanlah kota yang dipenuhi oleh emas, melainkan kota yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi emas yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Liar bukan? Sama, aing juga liar. Setelah hal itu, scene pun berganti beberapa bulan kemudian yang dimana kita diperlihatkan Indiana Jones yang telah menikah dengan Marion. Dan pada akhirnya mereka pun berkumpul sebagai keluarga kembali. Tiba-tiba angin pun muncul dan menghempaskan topi Indiana Jones ke arah William. William yang hendak memakai topi itu namun dicegah oleh Indiana Jones. Dan film Indiana Jones 4 2008 pun tamat cuy. Bagi kalian yang nggak tahu, scene akhir itu adalah clue untuk film Indiana Jones ke depannya. Jikalau Indiana Jones emang ingin pensiun, pasti dia akan menyerahkan topinya kepada William. Namun kenyataannya William belum memakai topi itu hingga pada akhirnya kita pun bisa menyimpulkan bahwasannya Indiana Jones masih akan beraksi di film kelimanya. Yang dimana film kelimanya bakal dirilis pada tahun 2022, jadi nantikan terus film Indiana Jones ke depannya. Gua Zu pamit undur diri dikarenakan aing ingin beli nasi padang dan madang. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Stay to the santuy.